subscribe Musa Kastu Sobat Ngari. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah, pada Jumat kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan serangkaian ibadah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan akan dapat meningkatkan kualitas iman takwa kita. Dengan takwa inilah Allah menjanjikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan dengan bekal takwa inilah Allah menjanjikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan dengan takwa ini pula Allah menjanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Selawat dan salam kita haturkan di hari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, para pengikut. Harap mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita, anak keturunan kita, dan anak-anak bangsa ini dibimbing Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan kemampuan untuk bisa istiqomah memegang teguh ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri manusia Allah memberikan unsur batin yang disebut dengan an-nafs atau jiwa. Jiwa ini Allah aktifkan saat manusia lahir dari perut ibunya. Kemudian Allah aktifkanlah jiwa itu, ditandai dengan berfungsinya pendengaran, penglihatan, dan hati, akal pikiran. Melalui pendengaran inilah dan melalui penglihatan serta hati nurani, manusia mampu berpikir. Karena apa yang dipikirkan itu adalah segala apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang dirasakan. Dan inilah yang akan mempengaruhi perilaku manusia. Pada jiwa manusia Allah berikan dua ilham, yaitu ilham untuk berbuat kejahatan dan ilham untuk berbuat kebaikan. Ini Allah sampaikan dalam Al-Quran surat ke-91 Asy-Syams ayat ke-7 dan ayat yang ke-8. Wa nafsi wa ma sawwa, demi jiwa serta penyempurnaan.
fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, maka dia mengilhamkan kepada jiwa itu fujurah, yaitu kemampuan untuk berperilaku jahat, melanggar aturan, wa taqwaha, dan kemampuan untuk berbuat kebaikan atau takwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa itu daripada perilaku-perilaku yang buruk. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi mereka yang mengotori jiwa itu dengan perilaku-perilaku yang buruk. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada jiwa inilah, an-nafs inilah Allah berikan kepada kita tingkatan-tingkatan jiwa. Syekh An-Nawawi Al-Bantani Tanah Araban dalam sebuah kitabnya yang berjudul Qatrul Ghais, rintik hujan, di sana beliau memberikan penjelasan tentang maratibun nafs, urutan-urutan nafs atau nafsu. Nafs yang paling rendah yaitu nafsul amarah. Orang yang dikuasai oleh nafsul amarah ini, kolbunya disebut dengan kolbun mayyit, hati yang mati. Badannya hidup tapi hatinya mati. Kemudian di atas kolbun mayyit ada kolbun marid, hati yang sakit. Nah, ini Allah letakkan pada jiwa yang diberi nama nafsul lawwam, yaitu nafsu yang selalu menyesali dirinya. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat yang kedua, ya, wala uqsimu bin nafsil lawwam. Allah bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya. Orang yang dikuasai oleh nafsu lawwamah ini disebut dengan qalbun marid, orang yang hatinya sakit. Maka kemudian di atas jiwa lawwam mulailah itu masuk pada jiwa yang diberikan oleh Allah rahmat, jiwa yang dirahmati oleh Allah, jiwa yang memiliki potensi ketakwaan, yaitu mulai dari nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah yaitu nafs yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di atas itu ada nafs mutmainnah. Seseorang yang sudah sampai pada nafsul mutmainnah inilah orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah pantas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika kita mendengar berita duka ada kematian, dari Allah kembali kepada Allah. Apakah semua orang yang mati akan kembali kepada Allah? Tidak. Orang yang sudah dipanggil oleh Allah untuk kembali itulah orang yang pantas, orang yang pasti sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang sudah sampai kepada maqam nafsul mutmainnah. Dalam surat Al-Fajr, surat ke-89 ayat yang ke-27 sampai ayat yang terakhir ayat 30, Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan dengan rela, dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hamba.
Jadi orang yang sudah sampai di nafsul mutmainnah, sudah dipanggil oleh Allah untuk kembali, inilah orang yang disebut dengan hambanya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Allah kasih jaminan surga. Siapakah orang yang sudah termasuk dalam kategori nafsul mutmainnah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Syekh An-Nawawi dalam kitab ini yang menyampaikan ada 6 karakter yang dimiliki oleh orang yang sudah sampai kepada maqam nafsul mutmainnah. Yang pertama adalah al-jud, yaitu orang yang memiliki karakter pemurah. Pemurah itu adalah orang yang dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit dia mampu berbagi, dia mampu menolong, dia mampu menginfakkan sebagian rezeki. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang sudah mampu menafkahkan sebagian rezekinya dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Inilah orang yang disebut dengan al-jud, orang yang pemurah. Rezekinya murah. Kenapa rezekinya murah? Karena rezekinya selalu dibagi-bagi kepada orang lain. Dia sadar betul di dalam rezekinya ada hak orang lain yang harus dia keluarkan. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Surat ke-51 ayat ke-19. Orang yang sadar bahwa di dalam hartanya itu ada hak orang lain, baik itu diminta maupun tidak diminta. Timbul kesadaran, ini hak orang lain, ini harus diberi. Dan pada saat kita mengeluarkan sebagian rezeki itulah akan muncul rasa tenang dalam jiwa kita, ada rasa bahagia dalam diri kita, karena kita telah menolong, membantu orang lain, memberikan kelapangan kepada mereka yang sempit. Ketenangan, kebahagiaan itulah yang disebut dengan mutmainnah. Yang kedua, al-ibadah. Orang yang sudah sampai kepada maqam mutmainnah, dia gemar beribadah. Bahwa jangankan ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah pun dilakukan. Ini menunjukkan bahwa dia gemar beribadah. Kalau ibadah itu sebagai beban bagi dirinya, tentu dia hanya mampu mengerjakan yang diwajibkan saja karena beban dalam kehidupannya. Tapi dia mampu mengerjakan ibadah-ibadah yang disunnahkan, yang selama ini ya dimaknai, didefinisikan ibadah sunnah itu jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Lain dengan mereka yang sudah pada maqam nafsul mutmainnah, dia definisikan bahwa ibadah sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan rugi. Maka dia termotivasi untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Ya, kita mungkin selalu merasakan pada saat kita setelah menyelesaikan ibadah-ibadah kita, ada ketenangan dalam hati kita, ada kebahagiaan dalam hati kita. Itulah mutmainnah. Yang ketiga adalah ar-ridha, yaitu rela dalam bahasa kita. Ridho terhadap perkara-perkara yang telah terjadi. Kemarin adalah waktu yang telah kita lewati. Permasalahan kemarin, kita ridho menerimanya. Baik atau buruk, kita ridho. Tidak menjadi beban pada hari ini. Jika masalah-masalah kita yang kemarin yang telah kita lewati menjadi beban kita pada hari ini, maka kita belum tergolong sebagai orang yang mutmainnah. Mereka yang mutmainnah adalah mereka yang sudah mampu ridho, ikhlas, tulus, rela dengan segala apa yang telah terjadi kemarin, sehingga dia hari ini tidak terbebani dengan masa yang kemarin. Dan yang keempat adalah asyukur, yaitu bersyukur.
Apa yang disyukuri? Segala apa yang terjadi pada hari ini. Hari ini yang dialami, yang dirasakan, disikapi dengan syukur. Ketika dia mampu mensyukuri apa yang terjadi pada hari ini, itulah mutmainnah yang muncul dalam hati. Kemudian yang kelima adalah at-tawakkul, yaitu tawakal. Kita mewakilkan Allah dalam segala urusan kita, yaitu urusan besok. Ada orang yang terbebani dengan masalah besok. Besok belum terjadi. Hari ini dia tidak bahagia. Hari ini dia tidak tenang karena memikirkan besok. Kita wajib mempersiapkan besok, tapi apa yang akan terjadi besok, tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena besok itu gaib. Ketika kita ketemu besok, berarti hari ini lagi. Kita ketemu besok, hari ini lagi. Maka untuk perkara-perkara yang besok, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, orang yang sudah sampai di maqam mutmainnah adalah mereka yang memiliki karakter al-khosyah, yaitu takut melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan memunculkan karakter malu. Orang yang khosyah kepada Allah adalah orang yang malu jika dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter malu ini yang dikatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Jadi kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab ini dikatakan orang yang sudah memiliki salah satu dari keenam karakter ini adalah orang yang sudah sampai kepada maqam yang disebut dengan maqam mutmainnah. Orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang mutmainnah. Mudah-mudahan kita bisa tergolong sebagai orang yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bisa semua, jangan tinggal semua. Paling tidak ada dari ciri-ciri ini yang menjadi bagian dari milik kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.